Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja, Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Minggu 14 Maret 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Syukur dan pujian kami naikkan kepadamu malam ini Tuhan. Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan kembali boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai sumber penguatan, penghiburan, bahkan juga teguran bagi kami semua. Kami memohon ya Roh Kudus, tolonglah kami. Kami telah membuka hati kami untuk Engkau isi dengan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya,
Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia." Amin. Hidup oleh Roh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu yang pernah divonis hidup tinggal 2 bulan akibat kanker stadium akhir. Akan tetapi oleh kemurahan Allah, ia dipulihkan dan disembuhkan. Oleh pemulihan itu, ibu ini lalu mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan melalui berbagai bentuk pelayanan. Nikodemus dalam pembacaan kita malam ini merasa heran dan bingung karena Yesus menjelaskan bahwa untuk melihat kerajaan Allah harus melalui kelahiran kembali. Ayat 3. Bahkan Yesus menegaskan bahwa dilahirkan kembali adalah syarat mutlak untuk melihat kerajaan Allah. Karena apa yang lahir dari daging adalah daging. Sebaliknya yang lahir dari roh adalah roh. Ayat 5-7. Nah, keberadaan tiap-tiap orang yang lahir dari roh diumpamakan Yesus dalam pembacaan kita pada saat ini seperti angin. Ayat 8. Roh tidak dapat dilihat, namun keberadaannya sangat mungkin dirasakan. Bahkan karyanya melahirkan kehidupan baru yang penuh pengharapan. Lebih jelas lagi Yesus mengatakan bahwa percaya kepadanya adalah pekerjaan roh itu. Ayat 11-13. Memang Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman tidak masuk akal kadang-kadang. Sama seperti ibu yang melewati tahun demi tahun kehidupannya setelah divonis hidupnya tinggal 2 bulan. Namun nyata dan menjadikan hidupnya masuk akal setelah dipimpin Roh Allah melalui iman kepada sumber kehidupan, yakni Yesus Kristus yang telah kehilangan hidupnya melalui salib demi menghidupkan kita. Kehidupan oleh iman kepada Yesus akan mengubahkan orang-orang yang percaya kepadanya menjadi manusia baru oleh kelahiran kembali. Yohanes 3 ayat 16. Nah, karena itu Yesus menantang Nikodemus, bahkan kita semua, supaya tidak berhenti mengagumi, mengakui, mengalami tanda-tanda mujizatnya saja. Akan tetapi mengikutinya dengan action, yakni berlanjut dengan percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Amin.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersehati, kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Oleh belas kasih dan anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan malam ini kami boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami, bahkan kami yang ada di lokasi-lokasi atau di mana saja yang terjangkau layanan ini boleh beribadah. Syukur kepadamu atas firman kebenaran yang boleh kami baca, dengarkan dan renungkan pada malam ini. Kiranya Roh Kudus memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga apa yang kami baca dan renungkan pada malam ini boleh membawa warna baru dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin dibaharui di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Malam ini ya Tuhan, kami membawa seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau mengenal kami lebih dari kami saling mengenal. Akan berbagai harapan dan kerinduan kami Engkau tahu Tuhan. Dan karena itu kami datang membawanya kepadamu. Sendengkan telinga-Mu mendengar dan menjawabnya. Harapan dan kerinduan akan kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga kami. Harapan dan kerinduan akan pasangan yang sepadan dengan kami, harapan dan kerinduan untuk karir yang lebih baik bagi kami, harapan dan kerinduan untuk boleh menyelesaikan studi kami dengan baik, harapan dan kerinduan untuk usaha yang lebih baik dan berbagai-bagai hal lainnya. Ya Allah, malam ini kami datang membawanya dan meletakkannya di bawah kaki salib-Mu. Ya Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau atasnya, sehingga pada waktu-Mu Tuhan, harapan dan kerinduan-kerinduan kami ini Engkau jawab dengan cara-Mu sendiri. Sebab kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, dan Tuhan sanggup berperkara menjawab setiap harapan dan kerinduan itu. Ketika kami datang membawanya kepadamu, kami berusaha dalam solusi yang terbaik dalam bingkai kehendak-Mu, mencarinya bersama-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami telah berusaha, selebihnya Tuhan yang akan menyelesaikannya. Itulah sebabnya Bapa, malam ini kami meletakkan semua harapan dan kerinduan itu di bawah kaki salib-Mu. Tuhan, kiranya berkenan mendengar dan menjawabnya. Begitu juga ya Allah akan orang tua kami di usia senja mereka, bahkan juga saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka maupun yang dirawat di rumah-rumah sakit. Kami memohon kepadamu ya Allah, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan cinta kasih keluarga. Kiranya pada waktu Tuhan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, dan hormat kemuliaan naik hanya kepadamu ya Tuhan. Kuatkan iman pengharapan orang tua kami di usia senja mereka, untuk meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang sama, Allah yang peduli, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Syukur kepadamu Bapa. Terima kasih untuk pertambahan usia yang boleh dialami, dinikmati oleh beberapa saudara kami hari ini. Bahkan juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Sempurnakan syukur dan sukacita kegembiraan mereka, ya Bapa Surgawi. Biarlah melalui itu semua mereka dimampukan menata tahun baru hidup mereka terus mengandalkan Tuhan. Berkati senantiasa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan permainan studi mereka, dalam pergaulan masa muda mereka. Kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan tetap menjaga, melindungi mereka senantiasa. Baik yang mereka yang terus berproses di kota ini, di kota-kota lain, bahkan di negara lain. Biarlah Tuhan memberkati mereka senantiasa.
Walau kami berpisah jarak dan tempat, Tuhan, kiranya dalam doa dan harapan kami diperjumpakan. Begitu juga keluarga-keluarga kami yang ada di kota ini yang jauh terpisah dengan kami, para kepala keluarga yang ada di lokasi-lokasi pekerjaan. Ya Tuhan Allah, perjumpakan kami selalu dalam doa-doa kami kepadamu Tuhan, bahkan melalui program ini pula. Tuhan, kami memohon belas kasih dan anugerah-Mu, pimpin kami menjalani pekan ini bersama dengan Engkau, ya Allah. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami ini, dan berkati kami semua sebagai bagian dari masyarakat kota ini. Kiranya damai sejahtera Allah tetap menjadi warna kehidupan kami dalam berbangsa dan bernegara, bahkan dalam hidup di tengah kota kami, di kota Balikpapan ini, sebagai bagian dari warga kota. Tuhan, malam ini kami akan beristirahat. Peliharakanlah kami kiranya, agar esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu atas salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami Tuhan, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami memohon, ya Tuhan yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kudus, tetap
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.